Shalom, Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia telah mengeluarkan sikap teologis GBI mengenai gereja online. Sikap teologis GBI yang pertama adalah Alkitab secara khusus Perjanjian Baru memberi amanat tugas pemberitaan firman Tuhan ke seluruh dunia. Maka pelayanan online adalah sarana yang efektif dipakai oleh setiap orang percaya, baik dalam bingkai gereja maupun secara pribadi. Istilah pelayanan online lebih dipilih daripada gereja online agar tidak menimbulkan salah tafsir. 2. Untuk menjangkau banyak jiwa, Roh Kudus tidak terbatas memakai berbagai sarana. Karena itu, pelayanan online diyakini sebagai metode dan media yang dapat dipakai oleh Roh Kudus. Ladang sudah menguning, tetapi penuainya sedikit. Untuk itu, kemajuan teknologi melalui internet ini harus digunakan untuk menjangkau mereka yang tidak dapat dijangkau melalui metode klasik atau gereja fisik. 3. Amanat agung Yesus dalam Matius 28 ayat 18-20, dalam pelaksanaannya ada yang bisa dilakukan dengan metode online. Misalnya, pemberitaan Injil, pengajaran, pemuridan. Tapi, ada yang harus dilakukan tatap muka secara langsung, yaitu baptisan. Selanjutnya, perkembangan gereja dan pelayanan gereja sampai dengan sekarang ini telah mengarah kepada implementasi teknologi digital yang melahirkan model dan pelayanan online. Pelayanan online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai medianya dengan tujuan memperluas jangkauan pelayanan bagi seluruh warga jemaat. Pelayanan online bisa melengkapi, tapi tidak akan menggantikan ibadah secara konvensional di gereja. Oleh karena itu, implikasinya dalam pelayanan GBI adalah sebagai berikut. Yang pertama, GBI boleh bahkan didorong untuk memakai pelayanan online sebagai media penyebar luasan berita Injil, pembinaan rohani, dan pelayanan pastoral kepada jemaat-jemaat. Tujuannya bukan untuk menggantikan pelayanan gereja secara konvensional, tapi justru untuk memperluas jangkauan pelayanannya. 2. GBI mendorong adanya hamba Tuhan yang menangani pelayanan online dengan secara penuh waktu, berdedikasi tinggi, berhati gembala, dan berjiwa misi. Ini akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelayanan online GBI. Pengajaran dan pembinaan, doa dan konseling secara online dapat dilakukan secara efektif. Untuk itu perlu dipelajari pelayanan pastoral secara online ini dari gereja-gereja yang telah berfungsi dengan baik. 3. GBI mengingatkan agar kita mewaspadai gereja online yang tujuannya hanya mencari keuntungan secara materi. Contohnya, ada seorang yang bertindak sebagai operator yang menghimpunkan klip pujian dan khotbah dari tim pujian dan pembicara terkenal dari YouTube, kemudian menayangkannya dan meminta donasi. Padahal dia tidak memiliki jemaat yang digembalakan secara langsung. Mengenai keterkaitannya dengan kepejabatan di GBI adalah sebagai berikut. Setiap pejabat GBI didorong mengembangkan pelayanan melalui media atau online ini untuk penjangkauan dan pembinaan umat. Namun, ada hal yang harus dilakukan secara tatap muka, yaitu ibadah di suatu tempat secara konvensional yang kemudian disiarkan secara live streaming, pelayanan sakramen, baik baptisan air dan perjamuan kudus, juga pemberkatan pernikahan dan pemakaman. Selanjutnya, berkaitan dengan perkembangan situasi saat ini, ada hal yang perlu menjadi catatan untuk para pejabat GBI, yaitu di masa darurat pandemi, perjamuan kudus boleh dilakukan secara online karena bisa dilakukan berulang kali, berbeda dengan baptisan air, pemberkatan pernikahan, dan pemakaman yang hanya bisa dilakukan sekali saja. Untuk penjelasan lengkapnya, Anda bisa melihat dokumen sikap teologis GBI di link yang kami sertakan, atau dalam buku sikap teologis GBI yang diterbitkan oleh Departemen Teologi BPH GBI. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.